Forum Kajian Islam, penyelamat anak bangsa akibat kurang piknik. Ya, Alhamdulillah sudah terhubung dengan Dr. Amiruddin Tamrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isluna kif halat? Alhamdulillah, berkat doanya semuanya lancar, semuanya sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dengan Dr. Amiruddin Tamrin MA di acara Ngobrol Bareng live Instagram from Damaskus, Suriah. Baik dokter, kita melanjutkan pembahasan yang kemarin dokter tentang kiat memilih pasangan idaman atau pasangan yang ideal untuk kehidupan kita sehari-hari dokter. Kemarin kita membahas tentang kiat pasangan idaman, yaitu yang pertama agama, akhlak, dan memiliki harta. Kemudian kita bisa lanjutkan dokter, kita habis di malam ini dokter. Insyaallah, insyaallah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih Bang Firmanov, ikhwati wa akhwati yang dimuliakan Allah. Pada pertemuan atau obrolan yang lalu ya kita telah bicara tentang masalah kiat memilih pasangan idaman. Ya, ini sangat penting sekali bagi mereka adik-adik yang akan berumah tangga ya, dan juga bagi orang-orang tua untuk membawa memudahkan dalam mencari pasangan untuk putra putrinya begitu. Singkat saja, waktu itu orang tua kawin lagi dokter. Enggak, bukan, orang tua udah cukup, anaknya dulu sekarang. Udah cukup. Iya, baik. Lanjut dokter. Oke, kita waktu itu telah menyinggung beberapa kriteria dari 10 yang akan kita bicarakan, kita akan obrolin, kita akan diskusikan. 3 telah kita bicarakan. Saya sekedar singkat saja untuk mengingat-ingat kembali. Yang pertama adalah kriteria keagamaan. Di sini adalah kesalehannya, ketakwaannya, juga ketaatannya. Ini sangat penting sekali karena apa? Karena ini akan membuat kebahagiaan dalam rumah tangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari siksa api neraka. Artinya apa? Artinya kita diminta untuk saling mengingat-ingati ya istri atau suami ya, supaya saling untuk takwa, menjalankan tugas-tugas keagamaan dengan sebaik-baiknya dan meninggalkan apa yang dilarang. Itu yang dimaksud. Nah, yang kedua, langsung saja waktu itu kita bicara masalah akhlak. Nah, akhlak ini kan adalah pelengkap dari keagamaan itu, pelengkap dari ketaatan. Jadi orang itu kan nggak mau melihat bagaimana sholatnya seseorang, bagaimana tahajudnya seseorang, bagaimana puasanya seseorang. Yang ingin dilihat kan bagaimana akhlak seseorang, bagaimana akhlak dia, perangai dia di keluarganya, hubungannya dengan orang tuanya, dengan saudaranya, dengan masyarakat, dengan teman di kampus, di sekolah, di pasar, di masjid dan lain sebagainya. Ini yang sangat penting karena agama itu kan din akhlak. Agama itu adalah akhlak. Ad-din muamalah. Jadi hanya orang pengen tahu bagaimana akhlaknya. Kalau akhlaknya baik, baik. Kalau tidak, artinya masih ada sesuatu pada agamanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita sudah nyinggung juga masalah harta. Kita telah tekankan pada waktu pertemuan tersebut ya, bahwa ini sebenarnya ditujukan kepada pihak laki-laki utamanya ya. Karena apa? Karena orang laki-laki ini kan yang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istrinya, kepada anak-anaknya, tentunya dengan kemampuan yang ada ya, dengan sewajarnya. Tapi kalau sekiranya orang perempuannya ini juga orang berada, ya nggak masalah juga. Cuma saja memang orang perempuan ini tidak berkewajiban di dalam memberikan nafkah rumah tangga ya. Walaupun orang perempuan ini kaya ya, tapi kalau misalnya dia sendiri mau bantu dengan keikhlasan sendiri itu tidak jadi masalah. Itu 3 ya, kira-kira secara singkat ya yang telah kita bicarakan pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan meningkat kepada kriteria yang berikutnya, yaitu kriteria yang keempat. Apa itu yang keempat? Yang keempat adalah kriteria nasab atau hasab. Apa yang dimaksud ini, Bang Firman? Yang dimaksud dengan hasab dan nasab ini adalah
dari keluarga yang baik-baik, dari keluarga yang dihormati di masyarakat. Kenapa demikian? Karena kalau seandainya orang ini keluarga yang baik-baik, istilahnya kan diharapkan anak-anaknya ini kan terdidik anak-anak yang baik-baik juga begitu. Anak-anak yang akhlaknya baik-baik karena kebaikan dari keluarga itu, dari kebaikan dari orang tua mereka dalam mendidik anak. Nanti dalam waktu mereka berkeluarga kan sudah biasa dengan bagaimana mensikapi kehidupan keluarga dengan sebaik-baiknya, akhlak yang baik, yang sehat, yang bersih, yang rapi dan lain sebagainya. Nah, yang ingin saya tekankan di sini bukan berarti hasab nasab ini adalah orang yang berkedudukan tinggi atau orang yang mempunyai jabatan yang tinggi atau orang berpangkat atau orang kaya sekali, tidak ya. Bisa jadi orangnya biasa saja, tetapi yang dilihat di sini adalah kebaikan ya, akhlak dari keluarganya. Kenapa demikian, Bang Firman? Jadi begini, keluarga itu kan ibarat tempat pembibitan, ladang gitu. Jadi kalau misalnya keluarga itu baik kan akan membibit bibitan secara baik, disiram secara baik, dipupuk secara baik, dirawat secara baik, sehingga akan menghasilkan tanaman yang unggul, Bang Firman. Artinya hasilnya ini akan menjadi baik pula, ya. Hasil didikan rumah ini, di mata pun dia nanti berada sudah terdidik secara baik. Ini yang diharapkan Bang Firman ya. Kenapa kita tuh melihat, oh kalau gitu kita pilih keluarga yang baik-baik aja, karena harapan nanti dia akan terdidik juga. Orang yang diambil dari keluarga yang baik, baik itu putri ataupun putra, akan membawa kebaikan di keluarga itu pada waktu dia itu membina keluarga kemudian. Begitu Bang Firman kira-kira. Jadi buah delima akan berbuah delima, pohon delima akan berbuah delima, pohon nangka akan berbuah nangka, pohon semangka akan berbuah semangka. Kalau ada pohon delima berbuah semangka, itu cuma lagunya Bruri Pesolima aja itu, Dr. Amir. Oke. Nah, lanjut, Dokter. Saya lanjutkan. Jadi kalaupun sekiranya kan kadang-kadang nggak harus otomatis tuh. Ada orang ibunya baik sekali, bapaknya baik sekali, kok anaknya kok nakal ya, anaknya kok bengal gitu, anaknya tidak Islami, anaknya kok tidak akhlaknya nggak baik begitu. Nah ini nggak bisa menjadi pertimbangan Bang Firman. Walaupun keluarganya keluarga bagus, terhormat, tapi anaknya ya boleh dikatakan kurang bisa dipertanggungjawabkan, itu tidak bisa diperhitungkan. Kita bicara ini kalau anaknya ini baik, ditambah lagi dengan keluarga yang baik kan enak tuh. Karena hubungan keluarga ini kan pernikahan kan bukan hanya antara person to person ya. Artinya kan dari antara keluarga dengan keluarga. Keluarga baik kan menginginkan juga mendapat besanan, istilahnya besanan yang baik juga kan begitu Bang Firman. Ya, kebalikannya benar, begitu juga. Kebalikannya begitu juga. Kalau sekiranya ini anak baiknya baik sekali, akhlaknya indah sekali, manis sekali, tapi keluarganya kayaknya nggak baik-baik banget begitu. Apa mungkin keluarga bagaimana ya? Pokoknya nggak baik lah gitu, kurang begitu terhormat. Itu anak bisa dipertimbangkan masih, walaupun keluarganya, karena kan orang ini kan mau kawin dengan anaknya, bukan dengan keluarganya, bukan dengan bapaknya. Artinya kembali lagi kepada anak ini. Artinya kalau dia itu memang akhlaknya, agamanya bagus, keluarganya nggak begitu lagi dipertimbangkan. Tapi yang diharapkan tadi adalah biasanya kalau keluarga yang baik itu akan menghasilkan anak-anak hasil didikan yang baik juga. Begitu kira-kira singkatnya Bang Firman. Baik, Dokter. Kemudian lanjut, Dokter. Kalau gitu kita lanjut ke kriteria yang berikut ya, kriteria kelima. Ini kriteria yang sering banget orang jadikan fokus ya, yaitu kriteria indah dipandang. Kriteria cantik kalau perempuan, tampan kalau dia orang laki-laki. Kenapa sih apa itu didorong? Didorong juga memang, walaupun tidak utama, tidak istilahnya utama sekali dalam kriteria ini, tapi didorong juga. Kenapa? Karena kalau misalnya orang itu mempunyai istrinya yang ya enak dipandang, kan membuat hati itu lebih nyaman, lebih bahagia, lebih tidak terganggu lah dengan yang lain. Begitu juga kalau misalnya perempuan punya suami, ya lumayan lah gitu, ganteng begitu, kan juga dia terhibur juga, enak, punya suami ganteng cukup lah, nggak perlu lagi ngeliat yang lain. Ya itu juga menjadi dorongan. Cuma saja ya, kecantikan ini kan nggak yang utama ya, istilahnya itu bukannya sesuatu yang langgeng,
bukanlah hal yang bisanya jamin bahwa ini orang akan baik, nggak juga ya. Nah, kecantikan ini pertama emang nggak sempurna. Saya bilang, umpamanya nggak sempurna gimana ya? Pasti itu orang ada kekurangannya. Artinya, kalau misalnya nih orang udah cantik, kelihatannya, wah hidungnya macu, nggak taunya agak hitam orangnya. Atau ini orang cantik sekali, kok tinggi sekali atau pendek sekali. Atau ini orang umpamanya cantik, tapi kok orangnya ketus ya, ngomongnya nggak enak. Jadi hilang gitu cantik-cantik yang tadinya kita lihat mukanya cantik. Makanya sebenarnya cantik itu yang harus difokuskan itu bukan cantik jasad, Bang Firman. Walaupun cantik jasad juga perlu juga. Yang perlu itu adalah cantik hati, ya, cantik akhlak, ya istilahnya cantik yang bukan hanya cantik paras muka seseorang. Artinya di situ kalau orang perempuan mungkin cantiknya itu orangnya pemalu, orangnya ngomongnya enak, orangnya keibuan, sopan santun. Nah itu cantik-cantik itu yang sebenarnya yang kekuatan seorang putri. Itu yang istilahnya orang pria itu bisa mabok-mabok gitu kalau misalnya ngelihat orang perempuan yang cantiknya seperti ini. Cantik hati namanya. Itu yang utama. Karena walaupun gimana cantik orang kan nggak langgeng ya. Artinya sekarang katakanlah umpamanya sekarang Bang Firman sekarang agak kurang ganteng. Nanti makin lama tuh ganteng-gantengnya tuh kan hilang gitu Bang Firman. Nggak ganteng lagi, nggak ganteng lagi. Ya nanti makin tua, makin apa? Ya yang artinya nggak ada yang istilahnya yang abadi gitu, apalagi cantik. Juga tampan sama juga yang pokoknya yang harus diperhatikan di sini bahwa yang sempurna itu tidak ada. Artinya seorang calon suami pun waktu mencari seorang istri yang cantik, dia juga harus melihat kekurangannya dong. Mesti ada juga kekurangannya. Jangan dia mau nuntut yang serba lengkap semuanya, serba indah semua, yang paling cakep semuanya ya. Yang enggak juga. Dan ukuran cantik itu kan relatif Bang Firman ya. Artinya kalau orang yang melihat perempuan atau orang perempuan melihat orang laki itu bagaimana orang yang mau kawin, Bang Firman. Jadi bukan pertimbangan orang lain, bahkan bukan juga pertimbangan keluarganya. Jadi jangan mentang-mentang waduh ibunya ngelihat nih ada cewek cantik udah cocok buat anaknya, langsung aja udah dipilangin buat anaknya, sudah orangnya sudah cantik. Belum tentu menurut anaknya ini cantik. Ya. Ibunya bilang cantik, tapi menurut dia kan bisa jadi dia melihat pertimbangan lain, wah nggak cantik menurut saya itu. Emangnya ibunya mau kawin kan anaknya. Artinya makanya orang itu harus ngelihat calon pasangan itu karena begitu, harus dilihat langsung. Dia yang mengukur. Bang Firman ngelihat seseorang cantik, mungkin saya melihat biasa aja, umpamanya seperti itu. Itu kan relatif gitu. Orang melihat dari sisi, nggak satu sisi aja. Itu artinya ya yang namanya kecantikan itu nggaklah menjadi utama sekali. Karena cantik itu juga nggak abadi. Yang penting adalah kembali kepada urusan yang pertama dan kedua tadi itu. Kalau seorang agamanya itu bagus, akhlaknya bagus, udah cantik aja udah. Cantik itu di situ. Cantik artinya cantik jiwanya, cantik hatinya dokter ya. Nah, itu yang utama, Jadi percuma juga kalau kita punya istri cantik tapi hatinya busuk atau jiwanya kurang bagus, jiwanya jahat, judes sama suami, cerewet, ya kan, kemudian ngomong yang gak enak sama suami. Percuma kecantikan itu dokter ya. Itu hilang cantiknya. Semata-mata cuma ngomong gak enak aja sama suami atau gak sopan dengan suami, itu sudah hilang cantiknya. Mungkin ngelihat yang lain bisa terganggu kalau begitu. Artinya cantik yang diiringi dengan akhlak yang baik, dengan keibuan, dengan memalu, itu yang diharapkan. Ya, kalau misalnya kita dapat udah cantik, ini orang Islami sekali, taat sekali, akhlaknya bagus sekali, ya itu ya bagus. Walaupun juga harus hati-hati. Makanya saya pernah melihat di beberapa buku klasik dalam mazhab Imam Syafi'i itu ada sampai makruh tuh kalau misalnya orang kawin tuh istrinya cantik sekali, sampai cantik sekali, ya istilahnya kayak apa ya, cantik banget lah begitu. Karena apa? Karena kalau orang nggak kuat-kuat emang gangguannya banyak, gangguan yang lakinya ya gangguan yang perempuannya juga begitu. Makanya ya kalau bisa ya biasa-biasa aja lah. Iya benar dokter. Yang penting hatinya cantik dokter ya, karena kecantikan fisik itu bisa membuat suami jadi menderita.
Iya. Tapi kalau cantik hati dan jiwa, insya Allah itu bisa membuat suami Insya jadi Allah nyaman, itu dokter ya. biasa. Dan ada pemahaman orang ini ya mungkin benar juga ya. Ada orang pengen kawin, usaha istrinya tuh harus cantik karena ingin keturunan yang cantik. Pikiran kan begitu. Kalau misalnya istri cantik, anak cantik, biasanya emang begitu. Tapi itu nggak otomatis juga, nggak harus juga. Artinya ada orang tuh nurunin pamannya, nurunin bibinya, neneknya, atau dari pihak yang mana keturunan masih keluarganya juga. Artinya nggak sedikit umpamanya ini orang kok cantik banget kok anaknya biasa aja ya, atau umpamanya ibunya biasa aja anaknya kok cakep ganteng-ganteng begitu kan, mungkin seperti itu ya, mungkin nggak seperti itu, mungkin Ya, artinya, bisa dokter. bisa seperti itu. Makanya saya ada cerita nih seperti intermezzo aja. Jadi jadi ada yang namanya mungkin kalau orang di sastra Arab kenal kali yang namanya Abu Usman Al-Jahiz. Itu dia itu sangat-sangat cerdas dan pintar sekali, sastrawan. Bukunya banyak, ada buku Al-Hayawan, ada Bayan wa Tabyin, ada Al-Bukhala. Itu buku-buku dia yang paling istilahnya paling digeluti lah orang-orang para yang punya perhatian masalah bahasa Arab ya. Dia itu terkenal cantik, terkenal ganteng sekali, terkenal maaf pintar sekali, orangnya sangat cerdas. Lihat aja dari bukunya ketahuan sangat cerdas. Cuma itu diceritakan juga beliau itu orangnya buruk rupa. Nggak ganteng lah gitu, nggak begitu ganteng lah. Kita mau bilang jelek nggak enak juga, nggak boleh. Semua kan orang sempurna ya. Tapi dalam bahasa saya nggak apa-apa lah. Sebenarnya orangnya boleh dikatakan jelek lah. Suatu ketika datang seorang wanita yang cantik banget. Dia datang, tahu-tahu mau apa kamu, ditanya sama Al-Jahiz, mau apa kamu? Saya kalau bisa, saya mau kawin sama kamu. Wah, kaget dia, kok orang cantik begini? Kenapa kamu mau kawin sama saya? Banyak orang yang ganteng-ganteng. Saya ini cantik saya tahu, tapi saya ini orangnya agak bego. Jadi bego orangnya gitu, istilah bodoh begitu. Makanya dia punya pikiran, dia berijtihad nih Bang Firman, kalau nanti saya kawin sama Jahiz, pasti anaknya pinter kayak babanya, cakep kayak ibunya. Kan lengkap tuh, udah cakep, ganteng, pinter kan begitu. Dibilang begitu, ya langsung aja Jahiz, nggak mau saya. Loh, kenapa nggak mau? Kalau misalnya nanti ganteng pinter, kalau misalnya nanti lahir jelek kayak gua, bego kayak lu gimana? artinya nggak jaminan gitu, nggak jaminan bahwa kalau misalnya orang itu suami biasa, istrinya cantik, anaknya langsung. Jadi harus menurunkan fisik anak-anak yang ganteng dan cantik juga dokter ya. Iya, tapi umumnya kalau bapaknya ibunya cantik ya, anaknya insya Allah cakep-cakep. Iya, insya Allah. Yang penting, tapi yang terpenting adalah akhlaknya, sopan santunnya kepada suami. Jadi nggak marah-marah sama suami, nggak judes sama suami, ngomongnya ya lemah lembut. Karena begini dokter, ada seorang istri itu akhlaknya kurang bagus sama suaminya. Jadi tiap hari selalu marahin suaminya, berkatanya juga ngomongnya nggak bagus sama suaminya. Pada saat suaminya sedang sakratul maut, suaminya tulis wasiat, Mama, nanti kalau Papa sudah meninggal, Mama tolong nikah dengan tetangga kita, duda yang ada di ujung gang sana. Kaget itu. Kaget istrinya. Loh Pak, dia kan musuh Papa, musuh bebuyutan Papa. Kenapa Mama harus menikah sama dia? Kata suaminya, biar dia merasakan bagaimana menderitanya punya istri Mama, katanya. Baik dokter, dilanjut lagi dokter. Ya kalau misalnya istri suka marah-marah, ya biasalah, asal jangan marahnya lewat batas saja. Namanya istri kadang-kadang capek atau gimana, kali dimaklumin aja. Kita lanjutkan kriteria yang keenam, yaitu kriteria gadis atau perjaka. Ini juga salah satu yang menjadi sorotan. Walaupun kalau orang mau kawin bebas aja mau janda atau perawan tuh nggak masalah. Karena dalam hadis juga dikatakan, dan Nabi sendiri mendorong kalau bisa kawin dengan perawan, orang yang gadis begitu. Nabi pernah bersabda, dokter. Iya. Alaikum bil abkar fa innahunna a'dzabu afwahan wa antaqu arhaman wa arda bil yasir. Kata Rasulullah SAW, hendaknya kalian menikahi perempuan yang masih gadis karena sesungguhnya mereka lebih baik perkataannya. Tutur katanya kan masih malu gitu, masih ya enak lah tutur katanya kalau masih gadis gitu, masih perawan. Lebih memungkinkan untuk memperoleh anak ya karena masih bodinya masih kuat ya, masih sehat, masih subur begitu kan.
dan lebih suka lebih menerima dengan yang sedikit. Artinya karena dia itu nggak pernah kawin, baru pertama kali kawin, jadi apa-apa yang kurang dari suaminya itu lebih bisa memaklumi lah, lebih bisa ikhlas lah menerima. Karena apa? Nggak ada pengalaman sebelumnya. Tapi kan kalau misalnya orang yang udah janda pernah kawin, mungkin orangnya kaya umpamanya gitu, tahu pas kawin kedua ini agak berbeda begitu kan, ada gimana ya, mungkin akan timbul dibandingkan, wah ini kok begini, kok ini kayak saya susah sekarang dan lain sebagainya, itu masih mungkin. Tapi kalau orang yang masih gadis ataupun yang masih berjaka itu lebih bisa menerima lah begitu. Nah, kalau misalnya orang yang berjaka ini kan, atau yang hadis itu kan memang dari segi kemanusiaan aja, dari segi insting orang itu lebih suka kepada orang yang baru kan, yang masih orisinil lah begitu. Baik orang perempuan begitu juga, orang perempuan juga menginginkan kalau bisa yang berjaka lah, yang nggak pernah ada pengalaman kawin atau bukan duda ya. Dan yang orang yang orang laki juga seperti itu. Kalau bisa ya saya pengen yang masih gadis. Kenapa masih gadis? Saya masih bisa bercengkrama, bisa bermanja-manja, bisa sesuatu yang baru kan enak, walaupun lugu-lugu gitu ya, istilahnya culun-culun begitu, tapi kan indah begitu kan. Makanya waktu Jabir ditanya sama Rasulullah SAW, udah kawin? Sudah ya Rasulullah. Janda atau perawan? Janda ya Rasulullah. Kenapa janda? Kenapa nggak perawan? Ya dibilang, ada alasannya. Kenapa kamu, kata Rasul, kenapa kamu nggak kawin dengan yang perawan? Dengan yang gadis kan kamu bisa bercengkrama, bisa bermanja-manja begitu. Begitu juga dia bisa bermanja-manja, bercengkrama dengan kamu. Akhirnya diberikan alasan, akhirnya Nabi memaklumi begitu. Artinya tetap ya, kalau bisa itu seseorang gadis kawin dengan yang masih berjaka, dan berjaka juga kawin dengan yang masih gadis. Itu juga untuk menambah kecintaan, kasih sayang di antara kedua mempelai. Baik, dokter. Lanjut, dokter. Walaupun Nabi sendiri ya, dia itu pertama kawin, walaupun dia berjaka, dia kawin dengan janda, memang karena beliau nggak memikirkan masalah biologis ya. Artinya umur dengan janda atau perawan dia nggak terlalu pikirkan waktu itu. Yang dilihat adalah Sayyidah Khadijah adalah segalanya, yang berakhlak karimah. Nah, ada pertanyaan tentang gadis atau berjaka ini, atau kita lanjutkan langsung? Kita lanjutkan ini, dokter. Kayaknya sudah jelas sekali ini, dokter. Artinya kita harus diutamakan milih yang barang bersegel, dokter. Ya kira-kira seperti itulah kalau bisa ya. Nah, selanjutnya kita melangkah ke kriteria yang ke-7, yaitu sepupu. Artinya itu sederajat. Jadi ada di dalam tuntunan itu supaya ada sederajat dalam standar tertentu antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Tapi kita ingin hilangkan dulu sini, maksudnya derajat-derajat apa? Bukan berarti derajatnya dari sisi kekayaan, atau dari suku, atau dari ningrat atau tidak ningrat, atau jabatan kedudukan. Enggak ini ya, karena kita sudah sepakati bahwa yang terpenting itu adalah akhlak yang baik, agamanya juga baik, tetapi masalah keturunan, masalah suku, masalah apa tidaklah menjadi perhatian, karena inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang paling bertakwa. Tetapi yang saya ingin tekankan di sini adalah kira-kira ada sederajat atau ada kesetaraan dalam beberapa hal tertentu. Di sini yang saya maksud di sini, pertama umpamanya, walaupun ini juga enggak harus ya istilahnya, tapi ini akan membawa kepada kebahagiaan dalam menjalani rumah tangga, karena ada kesamaan pandangan, ada kesamaan lah di dalam beberapa hal. Yang pertama, dari sisi keagamaan. Jadi sebaiknya orang yang sangat takwa, orang yang sangat taat sekali ya dalam menjalankan ibadah gitu, itu jangan dikawinkan sama orang yang pemabuk umpamanya, atau yang suka nggak rajin ibadahnya, atau bandel, atau nakal, atau suka minum. Itu nggak cocok. Walaupun sama-sama Islam, walaupun orang pemabuk, dia pasti kan Muslim. Dia ini Muslimah, cuma dia ini kan rajin sekali, taat sekali. Yang satu kan bandel sekali. Itu dikhawatirkan nggak klop itu. Capek nanti orang perempuannya itu, ya, dalam dia itu melihat suaminya seperti itu, akhirnya akan membawa kepada perpecahan dan lain sebagainya, karena ya perbedaan tadi ya, artinya yang satu baik sekali, akhlaknya baik sekali, taat sekali, ibadahnya kuat sekali, yang satu bandel sekali, yang nggak pas begitu. Itu dia diantaranya. Selanjutnya juga dari sisi umur umpamanya. Umur umpamanya gimana? Jadi umpamanya kalau ada nenek-nenek umur 65 tahun, kawin dengan orang pemuda umur 20 tahun.
perjaka lagi. Sah. Ya kalau bicara hukum sah, hukum fikih cuma bilang boleh, sah, nggak ada masalah. Tapi di sini kan apakah bisa dia itu bisa membawa rumah tangga secara bahagia, tujuan-tujuan rumah tangga bisa tercapai dan sebagainya, kan agak sulit. Kalau orang umpamanya umur 65 tahun bisa melahirkan atau bisa hamil. Saya tahu saya umur udah 55 tahun orang sudah nggak Udah menopause. Sementara orang kan tujuan perkawinan untuk atau mencetak keturunan yang soleh dan soleha. Kalau bisa dengan orang tua seperti ini kan nggak cocok ya. Yang satu semangat sekali, yang satu sudah nggak semangat lagi. Kebalikannya begitu juga, umpamanya ada kakek-kakek umur 75 tahun, umpamanya udah kongkong pengen kawin sama orang yang umurnya katakanlah yang 14 tahun begitu. Dunianya beda. Ya, jadi kalau misalnya nggak nyambung tuh kalau dia dalam melakukan apaan aja itu nggak pas dalam pembicaraan, dalam dia diskusi, dalam dia itu bermanja-manja dan sebagainya. Satu kakek-kakek umurnya 75, yang satu orang masih muda, masih istilahnya umur 14-15 tahun begitu. Boleh, tapi dari sisi bahwa apakah ini cocok, saya kira itu nggak cocok, walaupun ini nggak harus ya. Mungkin apa yang kita sampaikan masih bisa didiskusikan, tapi kira-kira kalau dari yang sisi saya memandang di sini kurang kufu isinya, kurang setara, kurang sejajar, sebaiknya nggak usah lah. Mungkin kalau kakek-kakek sama nenek-nenek aja lah. Dokter, bagaimana dengan pernikahan Rasulullah dengan Siti Aisyah, Sayyidati Aisyah? Sementara waktu itu Sayyidati Aisyah berumur 9 tahun, dokter. Dan Rasulullah itu udah 45 tahun ke atas ya, 50 tahun ke atas ya, dokter. 50 tahun ke atas, iya. Nah, kalau misalnya perkawinan Rasulullah sih agak beda, dan juga tidak sepakat semua bahwa umurnya 9 tahun. Pertama, Rasulullah itu bukan permintaan dia mau kawin sama yang perawan ini ya, yang masih muda ini. Itu kan waktu dia istrinya sudah meninggal, para sahabat itu kan pada kasihan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau Rasul nggak mau kawin gimana ya? Nggak ada yang berani nawarin juga. Para sahabat tuh nggak ada yang berani. Padahal dia melihat Rasul itu kan repot ngurusin dakwah, ngurusin keluarganya. Akhirnya ada seorang namanya salah seorang utusan sahabat itu datang kepada Rasul. Rasul apa nggak kawin lagi? Maksudnya karena kasihan begitu kan. Akhirnya dengan siapa? Ya kalau yang perawan ada Aisyah, anak orang yang paling dekat dengan baginda. Akhirnya dia setuju kan di situ. Nah, waktu dibilang kata-kata gadis atau perawan, artinya kan orangnya itu nggak kecil, Dam. Artinya orangnya itu kan orang yang cukup untuk berumah tangga begitu kan. Orang yang istilahnya, karena orang nggak ada yang macam-macam pada waktu itu. Kalau seandainya dia tuh kawin dengan anak kecil, mungkin rame pada masyarakat sana pada waktu itu. Atau dia tuh bisa, wah ini sesuatu celaan bisa untuk menjadi suatu sebab yang bisa menjatuhkan Rasul atau mendiskreditkan Rasul. Padahal kan enggak. Artinya beliau itu kan sudah sudah cukup dari secara psikis dan psikis kawin pada waktu itu. Dan juga diriwayatkan dalam Bukhari juga kan Sayyidah Aisyah kan ikut membantu dalam perang Uhud kan. Nah, orang perang yang membantu dalam perang itu baik laki perempuan tuh Nabi nggak pernah kasih kecuali umur yang sudah 15 tahun. Orang laki aja 14 tahun Rasul nggak kasih dia ikut perang untuk membantu dalam peperangan, apalagi orang perempuan. Artinya pada waktu itu Sayyidah Aisyah umurnya sudah diperkirakan sekitar 14 tahun lebih. Kira-kira seperti itu. Jadi itu masalah umur kan bukan masalah hukum hadis haram halal begitu ya. Itu kan masalah tarikh. Bisa saja yang pastinya orang tuh nggak tahu, apalagi zaman dulu lahirnya tuh kapan kan nggak begitu ketahuan. Malah dalam riwayat, dalam salah satu riwayat, beliau ini adalah termasuk orang-orang yang masuk Islam pada pertama-tama kali. Artinya pada Rasul dakwah pada waktu diam-diam. Itu kan pada waktu Nabi periode Mekah. Nah, waktu dia masuk nggak mungkin kan saya udah kecil. Artinya minimal sudah katakanlah sudah 6 tahun. 6 tahun tambah 13 tahun kan udah lebih dari 15 tahun. 15 tahun ya. Itu. Iya, kira-kira gitu. Jadi kalau dari segi umur masih bisa dibahas lagi, dan banyak hal-hal yang membuktikan bahwa beliau itu bukan 9 tahun gitu. Tapi kan kalaupun dia hitungan 9 tahun, ya 9 tahun berarti waktu dia kawin dia itu tahun kedua itu kan umurnya 10-an tahun. Artinya pada masa-masa dulu tuh umur 10 tahun tuh mungkin juga udah orang yang cukup besar gitu.
orang yang cukup bisa menerima. Buktinya nggak ada masalah kok. Betapa bahagianya Rasul, betapa pinternya Sayyidah Aisyah, betapa bahagianya lah keluarga Rasul dengan Sayyidah Aisyah. Nggak ada masalah karena kecilnya. Seperti itu. Nah, kita nggak membahas masalah umur ini karena nanti bisa dalam ruang yang lebih agak panjang dalam khusus dalam karena ini sesi agak yang beda, panjang. ya. Karena ini akan membuktikan dalil-dalil dari teks-teks buku-buku sejarah dan hadis kita akan tampilkan bagaimana yang sebenarnya ya. Baik, dokter, kita kembali ke permasalahan setelah sekufu, dokter, apalagi dokter pasangan ideal ini? Sekufu juga itu kadang-kadang seorang wanita umpamanya yang pintar sekali, artinya wanita yang intelektual, katakanlah profesor lah gitu umpamanya. Yang nggak cocok lah kalau misalnya suaminya itu orang nggak berpendidikan umpamanya. Walaupun sama-sama Islamnya. Ya, dari sisi pendidikan maksudnya dipertimbangkan juga. Jadi masalah umpamanya wah ini dokter terus ininya biasa saja suaminya atau katakanlah tukang apa begitu ya. Itu juga dipertimbangkan juga karena nanti dia akan hidup ya lingkungannya kan beda-beda kan, supaya bagaimana kufu ini, kesetaraan ini bisa lebih membawa kepada kelancaran bahtera rumah tangga, itu maksudnya. Jangan kalau sebaliknya dokter, kalau laki-lakinya ya. itu misalnya dia seorang sarjana, perempuannya ini nggak sekolah, apa itu dianggap nggak sekufu juga dokter? Oh enggak. Kalau misalnya seseorang laki-laki istrinya itu mau belajar atau tidak, atau dia itu kaya atau miskin nggak jadi masalah. Jadi kalau yang laki itu nggak malu. Istilahnya dari keluarga perempuan juga nggak ada masalah. Cuma ini kalau kebalikannya ini ada sedikit berbeda begitu. Katakanlah ini orang perempuan kaya sekali, miliarder. Suaminya biasa aja. Kan nggak bisa. Bagaimana dia nanti bisa memenuhi kebutuhan istrinya umpamanya gitu yang kebiasaannya beda dengan kebiasaan dia. Tapi kalau seandainya suaminya ini yang kaya, umpamanya yang pinter, yang apalah tadi disebut, terus istrinya biasa aja, akhlaknya bagus, nggak ada masalah, nggak ada malu buat suami kan, nggak apa-apa. Malah saya pikir lebih enak dokter yang seperti itu, kalau suaminya pintar, istrinya nggak pintar, karena nggak gampang dinegoin gitu dokter. Kalau nyari istri ya carilah. Karena apa? Karena nanti istri kan ini nanti akan membimbing anak-anaknya. Kalau misalnya istrinya nggak belajar juga kan repot juga. Iya. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, terus yang selanjutnya yang ke-8 ya, ini cukup penting juga ya. Kriteria keridhaan seorang calon istri. Nah, ini sangat penting. Jadi jangan sampai itu orang mau kawin itu dipaksa. Jadi ada orang perempuan umpamanya, gadis umpamanya, ataupun janda umpamanya kawin dipaksa sama keluarganya atau dipaksa oleh orang tuanya supaya harus kawin tanpa diberi kebebasan kepada anak ini, putri ini untuk memberikan jawaban dia setuju atau tidak dan lain sebagainya ya. Apalagi kalau orang itu sudah janda yang pernah pengalaman kawin ya gitu, itu diserahkan aja mau apa enggak terserah putrinya ini. Nah, teman kalau yang masih gadis yang belum pernah kawin gitu ya, itu juga nggak boleh dipaksa, harus dibujuk dulu sampai dia mau umpamanya. Cuma ini juga ada di dalam pendapat ya boleh dikatakan mungkin mazhab Syafi'i saja kali ya. Jadi dia punya ada yang namanya wilayah ijbar. Yang tadi kan wilayah ikhtiar, artinya bebas kasih anaknya kalau yang mau lah. Tapi kalau untuk gadis yang nggak pernah nikah, katakanlah dia tuh nggak ada pengalaman, terus ada orang datang mau ngelamar, orangnya bagus, orangnya sekupu, dan terus lagi juga akhlaknya baik, agamanya baik. Kemudian nih anak perempuan nggak mau, bapaknya kan bingung ya, umpamanya dia nggak mau nih. Nah di sini itu dalam mazhab Syafi'i ya, yang namanya wilayah ijbar itu dia boleh untuk memaksa anaknya. Karena apa? Karena orang tua yang laki ini atau yang perempuan, orang tua lah secara umum tidak mau tuh istilahnya anaknya itu mendapat kesulitan atau dia hanya ingin demi kemaslahatan anaknya. Artinya orang tua ini ngerti banget kemaslahatan anaknya bagaimana. Kenapa dia harus kawinkan dengan ini? Sementara tuh anaknya namanya anak-anak kan, dia mungkin dia udah kenal yang lain, udah ngelirik yang lain, dia nggak mau aja, nggak ada alasan yang kuat umpamanya begitu. Nah dalam hal ini dia boleh orang tua ya istilahnya agak memaksa lah anaknya, kamu
kamu kawin sama ini, umpamanya gitu. Tapi walaupun demikian, kita pikir ya, kita istilahnya apalagi zaman sekarang ini, kalau bisa jangan dipaksa lah. Walaupun boleh, itu jangan dipaksa. Pokoknya bagaimana sampai anak itu mau lah umpamanya. Emang kadang-kadang Tapi orang tetap tua sah itu ya dokter ditemukan, ya. Kalau misalnya seorang dipaksa untuk menikah, tapi tetap sah pernikahannya. sah, tetap sah. Untuk yang gadis ya, saya nggak bicara yang janda tadi. Janda. Yang gadis ini pertama dia ini tidak ada pengalaman kawin, yang tahu itu kan bapaknya sama ibunya. Dan orang tua itu pasti untuk kemaslahatan anaknya, udah pasti itu. Dan lagi nggak ada alasan kalau misalnya yang datang udah kufu dan orangnya juga akhlaknya baik, agamanya baik, nggak ada alasan. Kecuali umpamanya ini anak kaya tapi akhlaknya nggak baik, nggak bisa diikutin. Jadi nggak ada alasan yang kuat tuh anak nggak mau aja pokoknya. Ya nggak bisa seperti itu kan. Kan dalam hadis kan juga dikatakan kalau udah datang orang yang kupu, orang yang akhlaknya baik, agamanya baik, nggak boleh ditolak. Kecuali ada alasan lain begitu. Jadi ini anak kadang-kadang nggak mau aja gitu, nggak ada alasan yang tepat. Ya itu boleh dipaksa dan perkawinannya sah, akad nikahnya sah. Cuma kalau bisa jangan. Kalau bisa jangan sampai umpamanya ada ketidakridhaan dalam masalah perkawinan, karena yang utama itu kan suka sama suka, artinya dia mau, dia juga mau, dan dengan lambat laun nanti juga akan mau. Dan lagi kalau orang wanita yang soleha ya, baik dia itu gadis atau perawan, biasanya dia nggak nolak, dia serahkan aja udah sama orang tua, sama Allah, istikharah, sudah terima. Repot nanti kalau perang, kalau nggak mau. Kalau begitu idealnya dokter, seorang itu idealnya pernikahan dalam Islam itu adalah harus ada keridoan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Walaupun memang ketika terjadi pemaksaan dalam pernikahan, ini hukumnya sah, tapi itu kurang ideal dalam pandangan kacamata agama Islam, dokter ya. Ya. Pokoknya segala sesuatu yang dipaksa kurang baik. Baik. Kita lanjut, selanjutnya, selanjutnya yang terakhir ini yang 9 dan 10 ini saya jadikan satu ya. Kriteria al-wadud, yakni wadud itu artinya penuh ada rasa cinta ya, rasa kasih sayang kepada suami atau suami kepada istri, dan walud itu artinya bisa melahirkan kalau orang perempuan ya, atau tidak mandul kalau orang laki atau perempuan. Nah, kenapa itu wadud? Wadud itu kan kalau orang misalnya kawin, memang dia belum tahu ya, artinya nih orang mungkin sayang nggak sama saya, atau dia tuh orang yang cinta nggak dari mana. Nah itu dari waktu khitbah itu sudah kelihatan tuh Bang Firman, dia ini istilahnya ada respon atau tidak, cinta atau tidak, itu kan kelihatan dengan beberapa kali pertemuan, kunjungan, apalagi ya dikasih hadiah atau apa, kan Nabi kan bilang tahadu tahabu, katanya saling kasih hadiah lah kamu, nanti akan tambah cinta, akan rasa kasih sayang, kan begitu. Nah dengan cara-cara trik seperti ini itu akan timbul rasa cinta. Cinta kan bisa dilihat juga sih dari keluarganya, dari ibunya bagaimana gitu. Nah cinta itu kan nggak bisa istilahnya dibuat-buat ya, artinya cinta itu rasa ya istilahnya, cuma dia bisa dibina, dia bisa dilatih. Artinya begini, singkatnya begini aja dah. Kalau misalnya kita cinta dengan Rasul, kan cinta kita dengan Rasul kan berbeda tuh. Lain dengan ulama, lain dengan kita, lain kita orang biasa cintanya. Tapi kalau setelah orang itu dipupuk, dibina, dilatih dengan membaca sirah Rasul, sama Rasul, perjuangan Rasul, bagaimana Rasul cintanya sama kita, itu kan tambah tuh rasa cinta kita kan. Artinya cinta itu bisa dibina, bisa dilatih untuk kita itu menjadi tambah cinta. Nah, begitu juga seorang istri atau seorang suami, dia bisa membuat trik-trik bagaimana supaya itu dicintai. Artinya dia itu mungkin biasanya enak, lemah lembut, mungkin perhatiannya, mungkin dengan seperti tadi itu, kalau nggak ada hadiah apa kayak beli bunga kayak, kalau nggak ada petik kayak di kebun siapa gitu, masih istilahnya biar supaya dia girang, wah ini yang begitu ya istilahnya tuh bisa. Nah apalagi nanti kalau sudah berumah tangga, makanya kan di dalam ayat kan dikatakan nanti kan cinta itu kan datang setelah kita nikah. Jadi setelah nikah itu baru ada rasa cinta yang lebih dalam lagi. Ya, makanya hati-hati dalam memilih itu. Jangan takut. Nanti kalaupun nanti pertamanya kurang cinta, insya Allah dengan trik-trik dan niat yang
benar-benar bawa rumah tangganya secara islami dan baik, nanti cinta dan kasih sayang itu akan muncul sendiri. Yang kedua tadi ini masalah cinta ya, al-wadud. Dan yang terakhir adalah masalah al-walud. Walud itu orang yang bisa melahirkan. Artinya kalau orang suami tidak mandul, orang yang perempuan bisa melahirkan. Malah bisa melahirkan banyak karena Rasul bersabda, tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukatsirun bikumul umam. Jadi kawinilah orang-orang yang wadud, yang cinta yaitu, dan yang bisa melahirkan atau banyak bisa melahirkan, karena saya ini akan berbangga-bangga di antara umam. Nah, di situ dilihat dari mana kita orang tahu ini bisa melahirkan atau tidak? Ya seperti yang dilakukan di negara-negara yang seperti di Syria ya. Artinya kalau orang mau kawin itu harus diperiksa dulu kesehatannya. Namanya periksa kesehatan pranikah. Yang laki diperiksa sehat apa enggak, mandul apa enggak. Terus yang perempuan juga diperiksa begitu. Nah, kalau misalnya sama-sama sehat ya udah nggak ada masalah. Itu yang diminta. Kenapa? Karena kalaupun kadang-kadang orang itu kayaknya bahagia sekali ya dalam perkawinan, kalau belum punya keturunan tuh agak ada kekurangan, Bang Firman. Jadi kecintaannya itu ada sesuatu yang masih kurang gitu. Tapi kalau dia ini melahirkan atau yang suami itu tidak mandul gitu ya, itu kecintaannya sempurna gitu, sempurna. Jadi waktu dia punya anak tambah cinta, tambah cinta. Tapi yang dimaksud di sini banyak anaknya itu bukan banyak anak yang nggak ada kualitasnya, Bang Firman. Ya, Rasul juga sangat mewarning ya, mewanti-wanti jangan sampai kita ini kayak kagusa Isail, jangan sampai itu cuma banyak doang kayak buih tautan yang nggak berdaya, kambing gitu. Maksudnya anak yang berkualitas, anak yang beramal. Dokter, jaringannya agak terganggu. Jadi suaranya seperti pemain Robocop, dokter. Tapi Bang Firman bisa tangkap bahwa yang dimaksud itu bahwa Rasulullah juga tidak ingin kita terlalu banyak, ya kan, jumlahnya, tapi seperti busa di lautan, tidak punya kualitas gitu, dokter ya. Ya, nampaknya jaringan dari Damaskus agak terganggu di poin ke-10 atau poin terakhir ini. Tidak apa-apa, dokter. Kelihatan jaringan sudah agak terganggu, dokter, di Damaskus ini. Baik, sahabat-sahabat, luar biasa. Saya sekali di poin terakhir ini, jaringan Dr. Amir di Damaskus, Suriah agak terganggu. Tapi kita bisa menarik kesimpulan bahwa dari obrolan kita di malam ini, bahwa kiat memilih pasangan idaman dalam kacamata agama Islam, itu tentu kita harus memiliki kriteria yang telah dikatakan oleh Dr. Amir. Dan memang inti dari semuanya adalah agama dan akhlak. Ketika kita memiliki agama dan akhlak, pasangan kita memiliki agama dan akhlak yang baik, maka akan terjalin cinta, kasih sayang, dan semuanya. Kemudian di poin yang terakhir ini adalah pasangan itu harus diuji kualitasnya. Apakah dia punya tingkat kesuburan atau tidak. Nampaknya seperti itu. Dan mohon maaf, di poin ke-10 ini dan sisi terakhir rupanya, Dr. Amiruddin jaringannya agak terganggu. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi ya dalam waktu dan kesempatan yang sama. Sampai jumpa nanti di malam minggu. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Dr. Amiruddin Tamrin. Karena jaringan Dr. Amiruddin Tamrin di Damaskus, Syria agak terganggu di sore hari ini. Tapi insya Allah nanti kita akan ketemu lagi. Baik, Dr. Amiruddin Tamrin, apa masih bisa mendengar suara saya? Dr. Amiruddin Tamrin, ya, jika mendengar suara saya, masih bisa mendengar suara saya? Masih mendengar. Masih dengar. Ya, cuman saya mungkin jaringan Dr. Amiruddin Tamrin suaranya seperti robot gitu loh, seperti robot. Robocop. Iya. Insyaallah nanti. Kemudian gambarnya juga iya, karena jaringan di Damaskus, Suriah ini lagi bermasalah nampaknya. Iya. Baik, dokter. Oke.
Baik Dr. Amiruddin Tamrin, nampaknya kita harus akhiri dulu perjumpaan kita di malam ini. Insya Allah nanti kita ketemu di episode yang akan datang tentang masalah akhwalus sasiyah atau tentang kajian hukum-hukum pernikahan dan perceraian dalam kacamata agama Islam bersama pakar akhwalus sasiyah kita, Dr. Amiruddin Tamrin MA, yang kebetulan beliau ini merupakan sarjana S3. Jadi mengambil program doktoral di Universitas Imam Al-Auza'i, jurusan akhwalus sasiyah, yaitu tentang hukum masalah pernikahan. Dan insya Allah nanti kita akan jumpa kembali ya dokter, dalam waktu dan kesempatan yang sama. Akhirnya